Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan kondisi baik-baik saja ya. Jadi di sini saya ingin berbagi atau sharing mengenai sesuatu yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai financial education. Yang pertama adalah kita harus menyadari kondisi keuangan kita atau menyadari realita kondisi keuangan, yaitu pertama adalah aktiva atau aset kita, yang kedua adalah hutang-hutang kita, yang ketiga adalah pendapatan, dan terakhir pengeluaran. Di situ kita akan nanti dapat menyusun cash flow. Dari aktiva dan pasifa tersebut kita membuat neraca keuangan. Jadi neraca sederhana ya teman-teman. Contohnya adalah di bawah saya ini, saya tampilkan neraca. Di situ ada aktiva atau aset, kemudian dan pasifa kewajiban. Nah, di situ kita mendata semua aset-aset kita dan kewajiban-kewajiban kita. Kira-kira lebih besar aset kita atau hutang kita. Nah, kalau lebih besar aset kita berarti kita dalam kondisi aman. Tapi kalau dalam kondisi pasifa kita lebih besar atau hutang kita lebih besar, nah itu harus kita membuat rencana untuk menyelesaikannya. Setelah kita mengetahui kondisi aktiva dan pasifa kita atau aset dan kewajiban kita, nah yang kedua adalah kita harus membuat cash flow dari pendapatan dan pengeluaran kita. Nah, contohnya ada di samping saya ini. Ini saya buat cash flow sederhana ya. Di situ ada pendapatan, ada gaji, yang kedua adalah hibah dari orang tua atau saudara, yang ketiga adalah pendapatan lainnya ya. Contohnya misal kita punya usaha, situ bisa kita masukkan. Nah, untuk pengeluaran sendiri kita membedakan pengeluaran menjadi dua ya. Satu, pengeluaran tetap dan tidak tetap. Untuk pengeluaran tetap atau yang rutin, contohnya adalah konsumsi, kemudian bayar kos-kosan atau kontrakan, transportasi, komunikasi, kemudian di situ saya masukkan infak dan sedekah. Dan pengeluaran yang tidak rutin contohnya adalah pakaian, celana, baju, kemudian kita membeli sepatu, jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian perawatan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa memperkirakan arus cash flow kita apakah sehat atau tidak, apakah bagus atau tidak. Di situ bisa terjadi tiga kemungkinan. Yang pertama adalah surplus, di mana pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran. Yang kedua adalah zero atau seimbang antara pendapatan dan pengeluaran sama. Dan yang ketiga adalah defisit, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, yang paling banyak biasanya terjadi pada milenial adalah pengeluaran untuk membeli gadget ya. Jadi dengan adanya punya kartu kredit, beli gadget yang harganya melebihi penghasilan kita. Nah, jadi intinya kita dari pendapatan dan pengeluaran tersebut kita membuat cash flow dan membuat budgeting bagaimana caranya agar supaya cash pendapatan tersebut ada sisa yang bisa kita tabung, seperti itu. Nah, di sini sangat penting karena apabila kita tidak membuat hal ini, bisa jadi pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan dan kita akan mengalami kesulitan finansial. Padahal saat kita belum bekerja, pengeluaran kita sedikit, sementara saat kita sudah bekerja, pengeluaran kita banyak. Nah, disitulah saat kita membuat cash flow, kita bisa menentukan bagaimana gaya hidup kita, bagaimana pengeluaran kita, karena kita sudah menyadari kondisi keuangan kita dari awal.
Baik, demikian salah satu langkah dalam merencanakan keuangan. Semoga bermanfaat. Dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan keuangan.